Ya menurut pendapat Begawan itu, yang dapat memberikan perlawanan itu ya PDIP. Memungkinkan menaruh kembali Pak Ahok yang komitmen serta kinerjanya di DKI sudah terbukti bagus kok. Kalau kemarin-kemarin kita ngomongin pilpres, ya, pilek, ya, sekarang kita ngomongin pilkada. Biar masyarakat banyak yang paham, tahu, dan tidak gagal paham. Nah ini baru-baru ini viral nih. Pernyataan Kaisang, bungsunya Pak Jokowi ini, bila di pilkada besok November itu, dirinya ingin berpasangan dengan Pak Anies. Wah ini, ya politik beginilah, kemarin bentrok, mungsuhan terus jadi bolo, itu biasa. Itu memang pernyataan yang diucapkan sendiri loh. Itu di channel YouTube dia itu. Mau maju berarti, atau sekalian gubernur, pilgub kan iya, lagi. Bentar lagi pilgub. Pilgub. Mungkin duet sama Pak Anies kali ya. Pak Anies. Oh, duetnya Pak Anies. Posisinya Pak Anies sekarang kan belum ada partai, sedangkan aku di Jakarta punya 8 kursi. Nah, apakah ini sesuatu yang memungkinkan? Nah, PKS jelas-jelas mendukung rencana ini. Oh, jelas loh. Pak Ahmad Mabruri, salah satu petinggi DPP PKS, menyatakan jika keduanya benar-benar terrealisasi, akan sangat menarik. Pak Mabruri menyebutkan sebagai pasangan siksak. Makna siksak itu ya beragam. Wah, kayak motor itu. Dan bisa memaknai sebagai inovatif atau terobosan. Atau anti mainstream. Bagus ini, siksak. Akankah banyaknya dukungan ini memiliki potensi besar buat menang? Ya peluang selalu terbuka lah dalam politik, apa yang tidak bisa terjadi. Kita tahu lah, ini bukan pernyataan yang sungguh-sungguh, yang beneran. Edo-edoan berarti ini. Lah Pak Anies apa bener mau bila dipasangkan sama Kaisang? Bisa jadi loh, pasangan ini terwujud. Sebab antara orang-orang yang berada di belakang keduanya sama-sama ingin orang Prabowo bisa dikalahkan. Ini, yo, iyalah. Ya politik kan gitu, saling dendam, saling menjatuhkan, saling membunuh. Dalam politik ini dalam tanda petik. Ingat loh, di DKI Gerindra punya kader terbaik, jangan salah. Dan juga nama yang kredibilitasnya teruji. Artinya penantang kuat calon yang diusung Gerindra ya hanya Anies Kaisang. Dalam perspektif politik kekinian loh. Segalanya ketidakmungkinan bisa berubah jadi sangat mungkin. Apa yang tidak mungkin dalam politik? Apa yang disampaikan Kaisang itu bukan rekaman baru, melainkan diunggah pada bulan April tahun 2024 kemarin. Ya, viralnya rekaman itu membuktikan peluang itu jadi makin terbuka. Kita tahu untuk DKI, Gerindra punya 3 nama yang lumayan disegani. Ada Pak Ahmad Riza Patria, Mbak Rahayu Saraswati, dan Mas Budi Satrio Jiwandono. Mereka bukan nama-nama asing, nama-nama yang beken dan keren. Tidak hanya bagi warga DKI aja loh, bagi masyarakatnya, apalagi kader Gerindra. Oh enggak, sudah sangat beken itu ketika. Pak Riza itu mantan wakil gubernur, pengganti Pak Sandiaga Uno saat mundur diri ikut Pilpres 2009 kemarin, 2019. Nah, selama jadi wakil gubernur, berbagai masalah di DKI hampir dirinya selalu pasang badan atas kebijakan Pak Anies yang menimbulkan polemik. Nah, kemudian Mbak Rahayu Saraswati, Mbak Saras, tuh, anak Pak Hasim Jayadikusumo, juga petinggi Gerindra yang kredibel itu. Masih ada kandidat muda yang juga potensial, keponakannya Pak Prabowo juga, Mas Budi Satrio. Nah, jika partai lain kebingungan mengusung siapa jadi kandidatnya di DKI, karena masih harus mencari-cari itu. Gerindra malah bingung harus milih sopo kakean calon. Nah, sebab ketiga nama itu punya kelebihan masing-masing. Ditambah penugasan baru Mas Budi Satrio itu sebagai tim sinkronisasi transisi pemerintah. Nah, membuat namanya kian mentereng. Oh iya, masih muda. Pada titik inilah pesaing mereka harus memeras otak untuk mengalahkannya. Siapa nama yang bisa memberi perlawanan kuat? Ya menurut pendapat Begawan itu, yang dapat memberikan perlawanan itu ya PDIP. Memungkinkan menaruh kembali Pak Ahok yang komitmen serta kinerjanya di DKI sudah terbukti bagus kok. Banyak masyarakat DKI yang merasakan. Hanya saja dampak Pilpres kemarin itu loh.
diperkirakan akan mempengaruhi emosional warga Jakarta. Beberapa kalangan atau pengamat menilai, meski ibu kotanya pindah, Jakarta tetap memiliki daya tarik. Pusat ekonomi yang masih jadi faktor penting, makanya jadi rebutan ini Gubernur DKI ini, yang memberi warna bagi perjalanan bangsa ini. Pada kondisi ini, tentu Presiden tidak akan melepas begitu saja, ikut cawe-cawe tetap. Setiap kesempatan atau peluang yang ada. Nah, belum lagi nih, PSI sebagai partai milik Kaisang anak bungsunya mampu menaikkan suara pemilih. Walaupun kursi legislatifnya belum bertambah, setidaknya hasil pemilu kemarin menunjukkan PSI sebagai salah satu partai alternatif. Partai cilik dewe. Partai cilik orang mlebu Senayan itu mubat, muabit. Ya karena masih ada cawe-cawe presiden. Ada kedekatan dengan presiden. Selalu muncul aja nih partai ini. Untuk masuknya kepala negara. Jika ingin meletakkan orang-orang kepercayaannya, bila PKS sudah menyatakan peluang ingin terbuka ini, bukan hal yang mustahil. Anies Kaisang akan dipasangkan. Oh, gayeng ini. Gayeng ini. Lah kekuatan suara pemilih di DKI tidak bisa disamakan dengan suara peta pemilu kemarin loh. Akan ada banyak reposisi pemilih yang berbeda jauh dengan kontestasi legislatif. Pemilih DKI bisa dikategorikan sebagai pemilih yang cerdas, pemilih yang tidak mudah dipengaruhi, alias pemilih rasional. Mereka lebih mengutamakan kandidat yang bisa bekerja buat kotanya, buat warganya, buat kesejahteraan masyarakat. Sehingga pertimbangan-pertimbangan nalar, logika akan lebih besar pengaruhnya. Nah, kekuatan kandidat untuk merealisasikan janji-janjinya yang menjadi kekuatan utama. Karena orang-orang cerdas, orang kota ini. Jadi pilkada DKI bakal berbeda dengan pilkada di tempat lain. Yang sekelas provinsi misalnya. Diperkirakan kandidat calon gubernur DKI akan lebih mempresentasikan kekuatan partai yang sesungguhnya. Oh, seorang sembako, seorang payu di sana. Rapayu. Duit ya ditompo nih ya tetap rasional. Walaupun di pemilu lalu PKS meraih suara terbanyak. Sulit diasumsikan pilkada bakal dimenangi oleh PKS. Nah, buktinya setelah melempar nama Pak Ahmad Saiku serta Pak Mardhani ahli, sambutan publik juga tidak begitu antusias. Makanya PKS kembali pada nama Anies Baswedan. Bila dikombinasikan dengan nama Kaisang akan terjadi pertempuran yang menarik. Jangan salah ini, pendukung Pak Ahok juga jangan diremehkan walau bagaimanapun lah. Persepsi orang terhadap mantan gubernurnya itu terbukti masih bagus. Kinerjanya terbukti. Orang mau ngomong-ngomong, omong-omong. Nah, tinggal PDIP mencari siapakah yang mendampingi Pak Ahok. Idealnya sih didampingi kader-kader muda PDIP yang potensial. Bagi PKS dan Pak Anies dengan berpasangan sama Kaisang, peluang bertarung ketat dengan jagoan Gerindra bakal terjadi ini. Artinya pilkada akan terjadi pertempuran yang lumayan setara nih. Muka ada kandidat, 3 kandidat itu gayeng ini dari Gerindra, PDIP, dari PKS dan PSI. Gayeng ini. Nah, ini pasti bisa jadi rujukan bila bahwa anak presiden atau Kaisang yang akan mendampingi Pak Anies, peluang memenangkan pilkada akan terbuka lebar. Anies Baswedan sebagai gubernur lagi. Ya, pada Pilgub 2017 lalu Pak Anies kan diusung oleh PKS dan Gerindra. Dan tahun ini hal itu tidak bisa terulang. Karena Gerindra punya calonnya sendiri. Meski Pak Anies belum memutuskan apakah akan tetap turun atau tidak sebagai incumbent gitu loh. PKS memastikan mantan capres itu jadi kandidat mereka. Ya, masih punya peluang. Sudah satu kaki sudah menjejak di calon gubernur. Tinggal bagaimana dirinya mengoptimalkan potensi yang lain. Yang berbeda dan sedang lumayan jadi bebannya. Orang kepercayaan Pak Anies, Pak Sudirman Said, justru malah ingin maju sendiri. Oh, ini malah ngerusui Troy. Wah, ini relawan ini. Ya pengen jadi naik tuh. Banyak yang terkejut dengan kenyataan ini. Soalnya selama ini nama Sudirman Said tidak begitu populer. Di Pilgub Jateng aja loh 2012 yang lalu itu kalah sama Pak Ganjar itu. Ya mestinya Pak Sudirman Said sadar lah. Posisinya memang hanya sebatas jadi tim sukses, tidak lebih
Malah jadi relawan aja nanti bisa jadi menteri. Inilah Indonesia, politik Indonesia. Kita tunggu aja lah pertarungan pilkada-pilkada di seluruh Indonesia. Pilkada serentak tahun 2024. Salam kawan, salam ngumpul. Dadah.